Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Wahidatun Naila dengan NIM 0077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perlindungan terhadap harta anak yatim. Yang pertama, konsep pemeliharaan harta anak yatim. Dalam konteks fikih, pemeliharaan dibahasakan dengan lafadz hadanah. Hadanah berasal dari al-hidn, yaitu suatu bagian-bagian di bawah ketiak sampai pinggul. Sedangkan menurut istilah pemeliharaan secara umum, dipahami sebagai penjagaan, pengasuhan, dan merawat anak, baik mengenai dirinya, kebutuhannya, serta hartanya. Anak yatim berarti anak yang masih di bawah umur dan telah ditinggal mati oleh sang ayah di saat ia belum balik dan belum mampu mengurusi kelangsungan hidupnya. Adapun yang dimaksud pemeliharaan harta anak yatim ialah suatu tindakan khusus dalam merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa sampai ia mampu mandiri, berdikari, dan menjaga hartanya sendiri. Pengelolaan harta anak yatim di dalam Al-Quran terdapat di beberapa ayat yang mana penjelasannya pun berbeda-beda dengan berbagai sudut pandang dan aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Yang kedua, hak-hak anak yatim. Islam telah mengajarkan kita untuk memuliakan anak yatim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada mereka. Salah satunya yaitu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memenuhi hak-hak anak yatim. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harta peninggalan orang tua. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Ayat tersebut menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada sang wali agar menguji kemampuan anak yatim terlebih dahulu sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Allah melarang untuk memakan harta anak yatim secara berlebihan ketika anak yatim tersebut belum dewasa. Yang kedua, harta warisan orang lain. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak yatim juga berada dalam harta waris siapapun. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tengah membagi-bagikan harta warisan, hendaknya tidak melupakan hak dan bagian orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang. Hak anak yatim dari hasil ghanimah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ketika membagi-bagikan ghanimah sebagai harta hasil rampasan dari musuh setelah peperangan berlangsung, Rasulullah SAW tidak melupakan hak dan bagian anak-anak yatim. Yang keempat, fai. Fai adalah rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Dalam fai juga terdapat hak anak yatim yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yatim juga memiliki hak atas harta rampasan fai. Yang ketiga, perlindungan harta anak yatim. Harta anak yatim adalah harta benda seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang beberapa cara untuk melindungi harta anak yatim, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan harta anak yatim untuk pengasuhan. Orang-orang yang mengasuh dan merawat anak yatim diperbolehkan memanfaatkan harta milik anak-anak yatim untuk keperluan pengasuhan, apabila mereka mengalami kekurangan biaya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152, maksud ayat di atas adalah hendaknya harta anak yatim itu dipelihara, dan janganlah mengizinkan si anak yatim itu menghambur-hamburkan hartanya atau berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya hingga ia dewasa.
Yang kedua, dilarang untuk mendekati harta anak yatim. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang siapapun untuk mendekati apalagi mengambil harta anak yatim. Karena orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim harus memastikan pengelolaan yang adil dan bermanfaat bagi anak yatim. Yang ketiga, dilarang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta anak-anak yatim termasuk memakan barang yang bukan haknya. Larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidak dengan cara yang baik, akan menyebabkan seseorang akan terkena azab neraka. Yang keempat, dilarang menukar dan mencampurkan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 2 yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah bayar mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Oleh sebab itu, seharusnya harta anak yatim diberikan ketika telah mencapai usia 25 tahun. Artinya setelah usia baliknya berlalu, bukan pada saat balik itu sendiri. Yang terakhir, perwalian terhadap anak yatim dalam peraturan-peraturan Indonesia. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban, sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwalian berasal dari kata wali, yang berarti orang lain yang bertugas mewakili anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum akil balik dalam proses hukum atas nama orang tua. Dalam Islam, peraturan hukum mengenai perwalian juga ditetapkan, yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai perwalian dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut Burgerlich Wetboek, perwalian diatur dalam buku 15 pada pasal 345 sampai dengan pasal 354. Ditetapkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang sudah menikah dan belum mencapai umur dewasa secara sah dialih oleh orang tua yang paling lama hidup. Yang kedua, menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, peraturan hukum mengenai perwalian juga ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2, ayat ini memberikan dasar bagi seseorang untuk menjadi wali dan memelihara harta seorang anak yang orang tuanya telah meninggal dunia hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Yang ketiga, menurut kompilasi hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain Al-Quran dan Hadis yang menjadi landasan ketentuan perwalian dalam hukum Islam, ketentuan tersebut juga termuat dalam KHI atau kompilasi hukum Islam yang diatur dalam bab 15 mengenai perwalian. Pada pasal 107 ayat 1 sampai 4 dinyatakan bahwa yang pertama, perwalian hanya berlaku bagi anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah. Yang kedua, perwalian meliputi perwalian atas diri sendiri dan harta benda. Yang ketiga, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Yang keempat, wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.